Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriza Khairotin Nafiah, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan NIM 202040120449. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Higher Order Thinking Skills atau HOTS pada soal penilaian akhir semester Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 di sekolah menengah pertama. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah pengembangan asesmen pembelajaran pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Andi Prastowo. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang, di mana peningkatan kualitas penyusunan instrumen tes soal dalam ujian sangat penting untuk dilakukan. Hal itu berguna agar siswa dapat berpikir secara luas dan mendalam, sehingga membuahkan pemahaman yang lebih kompleks. Dengan begitu, siswa akan mampu memberikan solusi yang solutif terhadap berbagai bentuk masalah yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Kementerian Pendidikan sudah mulai menerapkan standar untuk proses pembelajaran yang memerlukan daya nalar tinggi, yaitu dengan adanya evaluasi hasil belajar yang berbasis Higher Order Thinking Skills atau HOTS, yang merupakan evaluasi untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat atau recall, menyatakan kembali atau restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau recite. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Program for International Students Assessment atau PISA, siswa di Indonesia rata-rata hanya mampu menjawab soal pada level 1 dan level 2, dengan soal yang digunakan terdiri dari 6 level, di mana level pertama itu level terendah dan level tertingginya ada pada level 6. Ini menandakan bahwa dalam menjawab soal yang memerlukan kemampuan berpikir kritis, siswa Indonesia masih sangat rendah. Padahal soal-soal HOTS atau Higher Order Thinking Skills bukan berarti soal yang sulit. Redaksinya pun panjang dan berbelit-belit, sehingga membuang banyak waktu membacanya dan sekaligus memusingkan siswa. Akan tetapi, soal tersebut disusun secara proporsional dan sistematis guna mengukur indikator ketercapaian kompetensi atau IIK secara efektif serta memiliki kedalaman materi sehingga siswa pun terangsang untuk menjawab pertanyaan dengan baik. Selanjutnya yaitu mengenai metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Kemudian, analisis data yang dilakukan dengan analisis isi atau content analysis, yaitu menganalisis dokumen soal penilaian akhir semester pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Lalu, soal-soal tersebut dijabarkan dan dipisahkan sesuai ketentuan dari taksonomi Bloom, yaitu dari C1 sampai C6. Kemudian, hasil analisis datanya dipaparkan dalam bentuk persen. Subjek penelitian ini adalah soal-soal penilaian akhir semester SMP Negeri 2 Turi kelas 8 semester ganjil tahun 2021-2022, yang berjumlah 30 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terdapat dalam dokumen kisi-kisi soal, dan kunci jawaban serta literatur-literatur dari sumber berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan mengenai analisis soal HOTS, juga berupa artikel jurnal yang relevan dengan pokok bahasan. Sebelum masuk pada pembahasan tentang hasil analisis, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai Higher Order Thinking Skills atau HOTS. HOTS dapat meliputi aspek berpikir kritis, berpikir kreatif, serta kemampuan memecahkan masalah. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk menganalisis, menciptakan, dan menggunakan kriteria secara objektif, serta mengevaluasi data. Hal-hal yang dapat meliputi aktivitas berpikir kreatif diantaranya yaitu yang pertama, memperhatikan detail secara keseluruhan identifikasi kecenderungan dalam pola, serta identifikasi kesamaan, memetakan informasi, serta ketidaksamaan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu
mengulangi pengamatan untuk memastikan tidak akan ada yang terlewatkan untuk melihat informasi yang didapatkan dari berbagai sudut pandang. Dan yang terakhir yaitu untuk memilih solusi yang sangat disukai secara objektif, mempertimbangkan dampak serta konsekuensi jangka panjang pada solusi yang dipilih. Keterampilan berpikir tingkat tinggi pada ranah kognitif. Ranah kognitif meliputi kemampuan dari peserta didik dalam mengulang atau menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah ia pelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatkannya. Proses ini berkenaan dengan kemampuan dalam berpikir, kompetensi dalam mengembangkan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Tujuan pembelajaran pada ranah kognitif menurut Bloom merupakan segala aktivitas pembelajaran yang dibagi menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai yang tertinggi. Berikut adalah tabel proses kognitif sesuai dengan level kognitif taksonomi Bloom, di mana C1, C2, dan C3 itu masuk ke dalam kategori Lower Order Thinking Skills atau LOTS. C1 mengingat, artinya mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. C2 memahami, artinya membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Sedangkan C3 yaitu menerapkan atau mengaplikasikan, definisinya yaitu melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Sedangkan untuk C4, C5, dan C6 itu termasuk ke dalam golongan Higher Order Thinking Skills atau HOTS. C4 menganalisis artinya yaitu memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. C5 yaitu menilai atau mengevaluasi. Artinya yaitu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Yang terakhir yaitu C6, artinya itu menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren dan fungsional, menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Selanjutnya yaitu mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Hasil analisis soal penilaian akhir semester ganjil kelas 8 tahun pelajaran 2021-2022 di SMP Negeri 2 Turi mengenai butir soal HOTS pada pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti yang terdiri dari 30 butir soal pilihan ganda dan 5 soal uraian, dapat dijabarkan sebagai berikut, di mana pada indikator C1 dari 35 soal tersebut ada 12 soal, sehingga presentasenya yaitu 34,28%. Pada indikator kedua, terdapat 5 jumlah soal, sehingga presentasinya yaitu 14,28%. Dan pada tahap ketiga, atau menerapkan, terdapat 4 soal, sehingga presentasinya yaitu 11,42%. Untuk selanjutnya pada soal dengan kategori Higher Order Thinking Skill atau HOTS, di mana pada C4 terdapat 11 soal dari 35 soal, sehingga presentasinya yaitu 31,42%. Kemudian pada indikator yang kelima atau mengevaluasi terdapat 3 soal dengan presentase 8,57%. Dan yang terakhir pada tahap mencipta, tidak ada jumlah soalnya atau tidak memiliki soal dengan tahap ke-6 tersebut. Dari hasil analisis tersebut, terdapat 14 soal yang memang memenuhi kriteria pengembangan soal HOTS dan 21 soal yang tidak memenuhi kriteria HOTS. Apabila dihitung dalam persentase, maka dalam soal penilaian akhir semester pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Turi, terdapat 21 soal yang belum memenuhi kriteria HOTS atau sekitar 60% soal LOTS, dan 40% soal yang sudah memenuhi kriteria pengembangan HOTS. Maka dapat dikatakan bahwa soal penilaian akhir semester tersebut masuk dalam kriteria kurang. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa persentase soal penilaian akhir semester SMP Negeri 2 Turi kelas 8 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 apabila ditinjau dari domain kognitif taksonomi Bloom, terdapat 14 soal yang memenuhi kriteria Higher Order Thinking Skill atau HOTS, yaitu pada indikator menganalisis atau C4,
sebesar 31,42% dan indikator mengevaluasi sebesar 8,57%. Apabila ditotal, terdapat 21 soal yang belum memenuhi kriteria HOTS atau sekitar 60% soal LOTS dan 40% soal yang sudah sesuai dengan kriteria pengembangan HOTS. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa soal HOTS masih lebih rendah daripada soal yang ada dalam indikator LOTS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.